Hai Sobat Liputan6.com, ketemu lagi di News Flash di Editors, edisi Kamis 4 Desember 2014. Dan langsung aja nih, kita ke bola dulu. Ada masalah apa di bola? Yang halo, rame? ya, halo Romi. Ada 3 yang mau saya share nih ke Sobat Liputan6.com ya. Pertama mungkin soal Jajang Nurjaman, pelatih dari Persib, juara ISL yang baru saja mengangkat piala ini, ternyata dilarang mendampingi timnya ke Liga Champions Asia. Ya, karena dia lisensinya masih C sampai saat ini, Rom. Padahal untuk ke Liga Champions Asia tuh pelatihnya mesti lisensi A. Dan Joko Driono sebagai administrator liga menyarankan supaya Persib mengganti pelatihnya setidaknya untuk sementara, pelatih dengan lisensi A untuk mendampingi Persib ke pentas Liga Champions Asia. Jajang Nurjaman sendiri mungkin bisa mengklarifikasi hal ini. Minggu depan dia akan diundang ke liputan6.com karena dia ya? Ya. karena dia sedang menjalani kenaikan lisensi dari C ke B di Sawangan sekarang. Jadi peluangnya untuk datang sangat besar. Bisa di sini wawancaranya, bisa juga di lapangan. Kemudian yang kedua adalah tentang gejolak di kubu PSIS Semarang ya. PSIS Semarang yang terkena sanksi akibat sepak bola gajahnya ya dengan PSS itu kemarin sudah menyatakan menolak sanksi yang dijatuhkan Komdis PSSI. Penolakan dilakukan oleh Wali Kota Semarang dan diharapkan memang sanksinya mendidik, karena kemarin itu disebutkan sanksinya adalah melarang pemain-pemain bola yang terlibat di dalam pertandingan sepak bola gajah itu untuk bisa bermain di lingkup PSSI seumur hidup dan didenda 200 juta klubnya. Dan diharapkan andai pun PSIS Semarang mesti dibekukan, tidak boleh berkompetisi sampai pemberitahuan selanjutnya dari PSSI, setidaknya pemain masih tetap bisa bermain dan dihukum dalam periode tertentu saja, karena itu kan mata pencarian mereka ya, Rom ya. Dan ini yang terakhir dari internasional, Indonesia U23 ternyata dalam kualifikasi Liga Champion kualifikasi Piala Asia U23 sudah dihasilkan pembagian grupnya. Indonesia bersama Korea Selatan, Timor Leste dan Brunei Darussalam. Untuk ya betul. Dan ini juga Irna, untuk bisa lolos sebagai runner up grup H ini juga masih ada, tapi syaratnya dibandingkan dengan total 10 grup yang ada itu, Indonesia mesti menjadi 5 runner up grup terbaik. Jadi ya masih bisa lolos asalkan nggak jeblok-jeblok banget. Kalaupun misalnya kalah dari Korsel, dan di atas kertas kita memang masih unggul di atas Timor Leste dan Brunei Darussalam. Begitu Romi. Oke, thank you. Menarik banget ini ya. Sekarang langsung bergeser ke Irna. Ada apa Irna? Oke. Hari ini kita sedang ramai orang terkaya di dunia dan Indonesia. Wah, nama saya pasti nggak ada di situ. Saya lihat dulu ya, nanti siapa tahu ada. Ya, jadi hari ini kita menulis artikel tentang 50 orang terkaya di Indonesia. Ternyata jumlahnya itu mencapai 1.260 triliun. Itu artinya 70% dari APBN kita. Jadi kalau misalnya APBN kita disumbang sama mereka aja sebenarnya udah cukup gitu. Udah ketutup ya? Ketutup, gak usah pakai pajak kita lagi, gak usah pakai jual aset gitu. Nah ini yang menarik Rom, ternyata dari tahun ke tahun posisi orang kaya nomor 1 di Indonesia itu nggak pernah berubah, selalu dari perusahaan rokok. Jadi 2 bersaudara Jarum Group, terus gudang garam, jadi itu aja yang kekayaan mereka terus bertambah. Yang lain juga bertambah, cuma posisinya susah sekali digeser. Ada kan dari artis? Itu kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Waduh, jadi pengusaha rokok aja kalau gitu. Nah, gitu. Salah satunya ya mungkin di grup-grup yang mendominasi di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah gitu loh. Dan untuk lengkapnya itu baca di liputan6.com, karena kita juga mengulas soal orang-orang terkaya di dunia, apalagi kalau bukan Bill Gates lagi. Orang Indonesia masuk nggak? Nah, Indonesia juga masuk itu. Yang 50 orang terkaya itu masuk di jajaran dunia juga, walaupun peringkatnya masih 1000-an gitu loh. Tapi lumayan lah dapet gitu. Kita menyumbang 50 orang kaya buat dunia nih, buat dunia.
Nah, itu yang dari kanal bisnis ya, soal semua data tentang orang kaya ada di situ. Kemudian dari Teknorom, di sini akan bagaimana teknologi itu berkembang 10 tahun sekali. Dan ini akan dibuktikan. Jadi waktu itu tahun 1980 pertama kalinya kita mengenal GSM, telepon yang tanpa kabel gitu. Kemudian tahun 10 tahun kemudian muncul lagi yang namanya GPRS, EDS gitu. Nah, itu. Kemudian tahun 2000 muncul 3G. Tahun 2010 muncul 4G. Nah, tahun 2020 nanti akan muncul 5G gitu loh. Teknologinya semakin canggih. Sayangnya di Indonesia ini seringkali harusnya sudah melewati 3G, kita masih belum semua gitu. Berarti kita mundur 10 tahun dari seharusnya ada ya. Harusnya semua sudah 3G, sekarang 3G aja kita masih setengah-setengah. Sementara yang lain sekarang udah 4G, kita baru 1-2 yang masih pakai 4G. Sementara sekarang nih tinggal 6 tahun lagi perusahaan operator Telkom dunia itu sudah bersiap 5G, kita belum apa-apa. Kita belum. Nah, itulah. Jadi ini PR buat pemerintah kita, buat operator kita, gimana sih caranya kita bisa mengejar ketertinggalan di dunia teknologi itu. Gitu aja sih, Rom. Oke, menarik. Sekarang langsung bergeser ke news nih, ada apa Di nih? news, di Jakarta lagi ada yang memprihatinkan nih, Rom. Ada perampokan di taksi warna putih. Korbannya sudah ada 2 wanita ya, dan di 2 taksi yang berbeda. Nah, kemarin-kemarin itu semua menduga taksi putih itu identik dengan Express. Nah, kita hari ini sudah mendapatkan nih konfirmasi dari Express Group bahwa taksi mereka tuh diduplikasi. Diduplikasi untuk melakukan kejahatan perampokan. Yang melakukan kejahatan itu supirnya apa gimana? Jadi taksi Express aslinya itu ada satu nih ada di SCBD ketika dilacak. Padahal dibilangnya itu kan kejahatannya dan perampokannya ada di SCBD. Tapi ternyata taksi yang aslinya itu ada di Landmark. Jadi penjahatnya ini perampoknya menduplikasi taksinya Express, nomor lambungnya, nomor platnya semuanya diduplikasi. Jadinya memang sempat membingungkan ya. Kemudian dari polisi juga udah bilang memang Karena itu si penumpangnya berkata itu Express. itu Express, itu Express dengan nomor lambung segini. Nomor lambungnya beneran ada, tapi ternyata posisinya berbeda. Jadi yang satu dibilangnya kejadiannya di SCBD, ternyata taksi aslinya itu ada di Landmark. Kemudian kejadian perampokan di Mega Kuningan, ternyata taksi aslinya itu di Kebayoran Baru. Itu juga duplikasi ya? Itu juga duplikasi. Jadi dua-duanya yang diduplikasi memang dari Express Group. Nah, dari Express juga memang udah sama polisi